Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di malam ini. Insya Allah malam ini akan coba kita kuak salah satu tema, yaitu tentang beliau khalifah pertama yang ada di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nanti akan coba kita kuak dari berbagai macam aspek. Yang pertama, yang jelas itu ketika beliau turun dari surga pertama kali menginjakkan kaki di bumi, itu titiknya ada di mana. Nah, sementara Bunda Siti Hawa itu turunnya di mana dan ketemunya di mana. Nah, dan beliau-beliau itu bertempat tinggal di mana, ya. Itu semuanya proses akan kita coba kuak nanti sampai beliau itu wafat di mana, ya. Karena di Arab Saudi itu ada salah satu makam yang memang diklaim sebagai makamnya Bunda Siti Hawa. Tapi Allahu a'lam masalah kebenarannya itu, apakah itu betul makam beliau atau bukan, nanti akan coba kita kuak, kan kita coba tanyakan. Mudah-mudahan nanti narasumber yang hadir bisa menjelaskan semuanya secara detail dan yang sebenar-benarnya informasi, ya. Mungkin itu saja jadi pembukaan kita. Kita langsung saja ke Indonesia. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Dengan Yesus. Oke. Hasan hadir. Salah yang paling mengetahui tentang beliau Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Siti Hawa ketika pertama kali turun ke muka bumi. Saya minta hadir masuk dan dasar masuk Allah singkran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, panjenengan siapa, asalnya dari mana? Monggo panjenengan jelaskan. Hamba Wibisono. Yang Wibisono. Panjenengan ini dari bangsa Ruh atau bangsa Jin? Hamba dari bangsa Ruh. Dari bangsa Ruh. Di mana? Dari mana panjenengan? Hamba dari Kayangan. Kayangan. Tingkat berapa, Yang? Delapan. 68. Tinggi juga ya. Kemarin ada yang 67 ya, waktu video kami sebelumnya ya. Panjenengan ini dulu waktu berjasad terakhir itu di masa atau zaman kapan? Hamba turun pada masa setelah keruntuhan Lemuria. Setelah keruntuhan Lemuria. Berarti kadewatan 1. Benar.
Dulu sebagai apa panjenengan di sana? Nambah serempu. Empu. Ya, Berarti panjenengan dari Kadewatan satu ke zamannya beliau Nabi Adam alaihissalam itu kan masih lebih dekat ya, karena terpaut beberapa ribu tahun saja ya. Setelah dibanding sekarang, mungkin kan lebih jauh yang sekarang kan? ya, Ya, ya sudah yang panjang kan sudah muslim kan, tadi sudah salam. alhamdulillah. Ya sudah. Untuk mengecek saya minta panjenengan bersyahadat sama sholawat 3 kali ya. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Terima kasih ya, deh. Ini ya. Saya masuk ke pertanyaan pertama saja ya, langsung mawon. Jadi dulu beliau Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah pertama di muka bumi ya, yang nanti saya minta panjenengan menceritakan ketika beliau pertama kali turun dari surga. Jadi kita tidak membahas tentang beliau ketika di surga ya, karena itu sudah jelas diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, cuma turunnya itu yang akan kita bahas. Beliau dulu turun pertama kali menginjakkan kaki di bumi, itu di mana titiknya? Dahulu beliau pertama kali menginjakkan kaki ada di sini, wilayah Nusantara, tepatnya berada di tengah Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Ya, Tapi bagian tengah. ya, bagian tengah, di suatu bukit yang sejuk. Di bawahnya terhampar pepohonan yang rindang, buah-buahan hijau luas. Di suatu puncak yang agak rata, rumput tapi pepohonan ada di bawah. Pepohonan ada di bawah. Ya, Itu boleh enggak disebutkan kalau sekarang itu di Jawa bagian tengah masuk kota wilayah mana? ada di antara dua bukit atau pegunungan, seperti lembah tapi agak tinggi, Ya, sangat sejuk. sangat sejuk. Ya, diselimuti kabut. Tapi jika dulu wilayahnya seperti padang, rerumputan, hawa, hampir mirip seperti tempat asal beliau. Dingin,
Terus ketika pertama kali turun di bumi, konon Al-Quran kan menggambarkan bahwa tinggi beliau itu 60 hasta. 60 hasta itu hampir kurang lebih sekitar 40 meter kalau hitungan manusia zaman sekarang ya. Ya, Memang benar segitu tingginya waktu itu beliau. Benar. Terus beliau kan diturunkan di titik yang berbeda dengan Ibunda Siti Hawa, ya kan? ya, Kalau beliau, Bunda Siti Hawa di mana? Titik turun pertama kalinya. jauh dari sini. Oh jauh. Ya, Oh, enggak, bukan di tanah Jawa ya? bukan. Bukan. Ada di sebelah barat, agak ke utara. Sebelah barat agak ke utara. Masih Nusantara? Jauh. Oh jauh. Ya, Hah? sama wilayahnya. Hah? Sejuk, Oh sejuk juga. dingin. Pegunungan juga. Ya, Hah? jika sekarang insya Allah masuk wilayah di lembah atau kaki Himalaya. Oh Gunung Himalaya. Ya, Oh. ya, Masuk wilayah apa ya? Tibet apa Sri Lanka ya itu? Kok Sri Lanka apa namanya? Nepal. Nepal ya. Ya, Ya. Karena ada bekas atau jejak kaki beliau di sana ada. Apakah benar itu bekas atau jejak kaki beliau? Ada bekas jejak kaki yang besar di sana, memang seperti jejak di atas bebatuan. Nah, itu sampai sekarang ada di sana. ya seperti telapak. Ya, memang itu benar. Itu Ya. bekas kakinya Bunda Siti Hawa. Ya, Oh, kalau beliau Nabi Adam, apakah ada bekas jejaknya juga? ada. Ada? Tetapi sekarang terhijab. Terhijab? Ya, Ah, ada. Beliau jejaknya sama. Telapak kaki kanan. kaki kanan. Ya, Tapi kok ini Bunda Siti Hawa kok nggak dihijab? Kenapa yang dihijab cuma Nabi Adam? sebatas yang diizinkan. Memang di sana auranya berbeda. Aura apa? Setiap tempat Hmm. memiliki energi-energi yang berbeda. Hmm. Di wilayah beliau turun Nabi Adam, Hmm. di sekelilingnya seperti masih banyak energi-energi bekas atau pernah menjadi pusat makhluk-makhluk sebelum beliau. Oh, makhluk-makhluk sebelum beliau itu meninggalkan jejak energi yang ada di Ya. sana. Energinya Sangat kuat. ya Hmm. seperti kabut hitam, Hmm. Hmm. sangat berbeda dengan tempat turun Ibunda Siti Hawa. Artinya jejaknya beliau Nabi Adam alaihissalam itu dihijab karena untuk menjaga agar tempat itu tidak
disalahgunakan oleh masyarakat atau keturunan beliau setelahnya, ya. Ya. Karena mengandung energi yang sangat luar biasa Ya. di tempat itu. Oh iya. Terus bisa enggak panjenengan menceritakan proses pertemuan beliau dulu? Misalkan begitu nyampe di sini di Jawa, satunya di wilayah Himalaya. Nah, itu seperti apa? Apakah beliau memang dapat wahyu titiknya ada di sana untuk bisa mencari sehingga ketemu atau gimana? Setelah beliau berdua turun, beliau pun memandang sekitar. Beliau Nabi Adam alaihissalam mencari Ibunda Siti Hawa. Memandang sekeliling, tapi tidak ada. Tiga hari beliau berdoa kepada Allah, minta petunjuk. ya, dengan menguncurkan air mata beliau berdoa. Iya. Dan ditunjukkanlah arah. Oh, hanya arah, Ya, bukan titik. bukan. Berjalanlah ke sana. Beliau pun melangkahkan kaki dalam jangka waktu delapan sampai 9. Ya, 8 sampai 9 tahun. Dulu wilayah masih dipenuhi daratan. Ya, daratan. Beliau melangkah ke barat, arah yang menjadi petunjuk. Sama seperti beliau Ibunda Siti Hawa. Beliau pun bersedih, memandang sekitar, tapi tidak ada satu orang pun. Sama, beliau pun berdoa, memohon petunjuk agar dipertemukan. Mungkin agak lebih lama. Insya Allah sekitar 7 hari. Akhirnya beliau pun mendapat petunjuk untuk melangkahkan kaki sama ke arah barat. Oh, beliau juga ke arah barat. Ya, Bunda Siti Hawa. ya benar. Nah, dari timur ke barat, ini ke barat. Malah nggak ketemu malah. Ya, sampai pada suatu saat beliau duduk di sebuah bukit Ya. yang lapang. Sekitar wilayah Jazirah. Oh, yang disebut dengan
Jabal Rahmah itu yang ada di Arab Saudi. Nah, sekarang termasuk tempat atau lokasi untuk berziarahnya jamaah haji ya, haji umroh ya, di Jabal Rahmah itu atau Gunung Rahmah ya. Oh, di situ memang sesuai berarti ya dengan memang apa ceritanya bahwa ketemunya di Jabal Rahmah situ. Setelah ketemu di sana beliau Nabi Adam yang terlebih dahulu sampai. Oh, Nabi Adam yang sampai lebih dulu. Beliau duduk sambil bermunajat, berdoa. Jika memang diutus untuk berjalan lagi, beliau akan berjalan. Tapi dari situ beliau tidak diutus untuk berjalan lagi. Kayaknya mungkin disuruh menunggu di situ mungkin ya. Insya Allah berselang semalam, Ibunda Siti Hawa datang dari arah timur pada waktu fajar. Ya. Hari beliau diturunkan itu bersamaan atau berbeda hari? Hanya berselang tidak lama. Beliau fajar, Ibu Hawa sebelum waktu zuhur. Oh, cuma hitungan kalau sekarang hitungan jam mungkin ya. Dalam perjalanan itu tidak bisa berjalan setiap hari. Karena itu membutuhkan waktu yang lama. Karena beliau perempuan ya, beda dengan laki-laki ya. dalam kondisi bumi saat itu kan masih murni, ya sulit dilewati, dengan kondisi alam yang memang masih asing ya. Tidak ada arah, hanya petunjuk ke arah matahari tak benam. Ya, artinya Bunda Siti Hawa itu berjalan tidak langsung berjalan terus, artinya berjalan berhenti beberapa lama di sana, nanti jalan lagi, berhenti. Ya mungkin begitu berhenti beliau bermunajat lagi, ya. Di dalam perjalanan beliau semua selalu membacakan istighfar, memohon ampun, bentuk pertaubatan ya, kepada Allah. Tidak berhenti menangis, air mata selalu mengucur. Ya, kalau kita membayangkan proses beliau dulu memang sangat menyedihkan ya. Dipisahkan ketika pertama kali turun dengan kondisi tempat alam yang sangat asing ya bagi beliau-beliaunya. Itu pun hanya seperti orang bilang itu sebatang kara, ya, tidak ada siapa-siapa. Beliau Bunda Siti Hawa juga sama, ya. Bagaimana rasanya tidak bersedih karena belum dipertemukan, ya. Tapi proses pertemuan itu pun butuh waktu yang sangat lama, ya, 9 tahun, ya, baru bisa ketemu, ya. Di perjalanan pun banyak mengalami atau memperoleh petunjuk, keilmuan, pengetahuan tentang semua
artinya memang tidak semata-mata hanya dipisahkan, Ya. tapi Allah juga memberikan ilmu pelajaran di sana. Ya. Mungkin dari situ beliau diberikan petunjuk oleh Allah. Ini namanya pohon, ini namanya batu, Ya. ini namanya gunung, bukit dan sebagainya ya. Ya. Dan itu yang diajarkan kepada anak turunnya terus sampai hari kiamat. Ya. Terus ketika beliau sudah ketemu, apakah beliau menetap di jazirah atau seperti apa? Pertemuan beliau sangat mengharukan. Ya. Di atas bukit beliau berdua bersibuk Ya. bersyukur. Seraya memohon ampun. Tidak lama perintah pun kembali turun. Untuk segera atau tidak menetap di situ. Turun wahyu untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Ya. Dengan berbekal pengetahuan selama perjalanan, Ya. beliau Nabi Adam alaihissalam mengajak ibunda Siti Hawa pergi kembali ke timur. Ke Nusantara. Oh, kembali ke titik awal. Ya. Beliau diturunkan. Oh, memang perintahnya ke sana, harus di situ menetapnya. Ya. Di samping itu, alamnya sangat berbeda. Ya, di sana kan cenderung lebih tandus kan. Di samping tandus, lebih sedikit pepohonan buah. Ya, persediaan makanan ya. Ya. Jika dibandingkan dengan di sini, di Nusantara, sangat berbeda. Pohon buah, tumbuhan buah sangat melimpah, seperti yang tergambar dulu beliau di tempat asal. Ya, di Hampir surga. mirip. Mirip-mirip. Ya. Makanya orang bilang itu tanah ini seperti tanah surga ya. Ya. Terus ketika beliau kembali ke timur, sudah kembali ke titik awal lagi ya. Setelah sampai, beliau pun menetap. Terus konon menurut riwayat beliau turun dari surga ke bumi itu membawa dua macam, bisa dibilang benda ya, membawa dua macam, satu air, satu yang tanah. Apa benar itu? Dua itu benar, tapi semuanya membawa satu-satu. Oh, Bunda Siti Hawa membawa tanah, Nabi Adam membawa
air. Ya. Nah, itu sebenarnya saya ke airnya dulu. Apakah air itu yang disebut dengan air Ainul Hayat itu? Ya. Atau orang bilang air kehidupan? Ya. Ada di tempat seperti Priuk. Kalau itu namanya mungkin kami lebih mengenal dengan Cupu Manik Astagina ya. Ya seperti itu. Itu sudah masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Itu lebih dikenal dengan Cupu Manik Astagina. Kalau ada tempat airnya itu, artinya memang benar beliau membawa air ya dari surga. Itu air surga murni ya. Artinya siapapun yang meminum itu akan berusia panjang. Bukan berarti tidak bisa mati, tetap mati. Itu sudah menjadi takdir ya, ketentuan Allah ya. Segala sesuatu yang hidup pasti mati. Hanya usianya lebih panjang ya. Terus air itu ditaruh di mana dan fungsinya untuk apa?